Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Adelia Kirina dari Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan fisika. Pada mata kuliah psikologi pendidikan, kami akan membahas materi kami mengenai bakat. Setiap individu di dunia lahir dengan suatu hereditas atau warisan sifat turun-temurun tertentu. Warisan keturunan atau pembawaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, bentuk tubuh, warna kulit, hingga intelijensi dan bakat. Nah, bakat sendiri terdiri dari beberapa jenis, dan setiap anak memiliki bakat atau suatu kelebihan tertentu yang unik. Dan juga bakat itu sebagian sudah tampak pada usia dini. Nah, bakat merupakan potensi yang dimiliki setiap individu dan perlu untuk diketahui sejak dini agar dapat dibina secara optimal. Kemudian beberapa istilah yang berhubungan dengan bakat antara lain ialah aptitude, talenta atau talent, kecerdasan, intelligence, dan juga gifted atau giftedness. Pengertian bakat sudah dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, kita akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di sana disebutkan bahwa bakat merupakan dasar, dapat berupa kepandaian, sifat, dan atau pembawaan yang dibawa sejak lahir. Kemudian, ada juga pendapat dari Crow and Crow dalam buku mereka General Psychology, di mana mereka menyatakan bahwa bakat merupakan suatu kualitas yang tampak pada tingkah laku manusia pada suatu lapangan keahlian tertentu. Dan juga ada pendapat dari Walter Lippmann, di mana ia menjelaskan bahwa bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik yang menunjukkan kemampuan individu dengan melalui suatu latihan khusus. Kemudian ada juga pendapat dari J.P. Guilford yang menambahkan bahwa bakat atau aptitude berkaitan dengan kemampuan melakukan sesuatu yang mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, yaitu kemampuan dalam mengadakan persepsi yang meliputi faktor-faktor kepekaan, indera, perhatian, orientasi ruang waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan dimensi psikomotor, yaitu dimensi yang mencakup faktor kekuatan, impuls, kecepatan gerak, ketelitian atau ketepatan, koordinasi, dan keluasan atau fleksibilitas. Dan juga bakat ini terkait dengan dimensi intelektual, yaitu dimensi yang berkaitan dengan tingkat kecerdasan seseorang yang meliputi beberapa faktor seperti faktor ingatan, faktor pengenalan, faktor evaluatif, faktor berpikir konvergen, dan divergen. Nah, dari beberapa pengertian bakat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan atau potensi yang memungkinkan individu untuk berkembang melalui proses latihan untuk mencapai suatu keterampilan. Bakat yang ada pada suatu individu perlu digali dan dikembangkan agar dapat terwujud. Pengembangan bakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor internal tersebut meliputi minat dan motivasi, struktur saraf motor yang baik, kesabaran, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul, serta keberanian dalam mengambil risiko. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan, di mana individu tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor eksternal tersebut meliputi kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan keluarga, teman dan masyarakat, lingkungan tempat tinggal, serta pola asuh orang tua. Bakat juga harus didukung dengan proses latihan secara konsisten untuk mengembangkan bakat secara optimal. Bakat ini sendiri juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Secara umum, bakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan potensi dasar yang bersifat umum atau dimiliki oleh setiap orang, seperti kemampuan berbicara, kemampuan berjalan, dan lain-lain. Sedangkan bakat khusus merupakan potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Nah, kemudian bakat khusus ini juga
juga telah diklasifikasikan lagi oleh ahli. Yang pertama, bakat diklasifikasikan oleh Koni Semiawan dan Utami Munandar, di mana mereka mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud, menjadi 5 bidang. Yang pertama, ada bakat akademik khusus, misalnya bakat untuk bekerja dengan angka-angka atau numerik, logika bahasa, dan sejenisnya. Dan juga ada bakat kreatif produktif, yaitu bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru, misalnya menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi yang belum ada sebelumnya, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, masih klasifikasi menurut Koni Semiawan, ada bakat seni, yaitu bakat yang berhubungan dengan seni tentunya, misalnya mampu mengaransemen musik dan mampu menciptakan lagu dalam waktu singkat, mampu melukis dengan indah, dan sejenisnya. Dan lalu juga yang keempat, ada bakat kinestetik psikomotor, di mana bakat ini berhubungan dengan kegiatan fisik, misalnya ahli dalam sepak bola, bulu tangkis, ataupun olahraga lain, serta keterampilan yang bersifat teknis. Dan yang terakhir ialah bakat sosial, di mana bakat ini berhubungan dengan kehidupan sosial seperti melakukan negosiasi, atau juga pada bidang ekonomi itu ahli dalam menawarkan suatu produk, mudah dalam mencari koneksi, berkomunikasi, dan juga sangat mahir dalam kepemimpinan. Kemudian ada juga klasifikasi bakat menurut Yusuf Nusyirwan yang ia tulis dalam bukunya Psikologi Umum, di mana Bapak Yusuf Nusyirwan ini menggolongkan bakat atau kemampuan menurut fungsi atau aspek-aspek jiwa raga yang terlibat dan menurut prestasinya. Oke, yang pertama ada bakat yang lebih berdasarkan pada psikofisik, mungkin kita sebut saja bakat psikofisik, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan jasmania sebagai dasar bakat, seperti kemampuan penginderaan, ketangkasan, atau ketajaman panca indera dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada bakat kejiwaan, di mana yang dimaksud di sini ialah kemampuan ingatan daya hayal atau imajinasi. Daya ingat merupakan kemampuan menyimpan isi kesadaran pada suatu saat dan membawanya kembali ke permukaan pada saat yang dibutuhkan. Sedangkan daya hayal ialah kesadaran yang berasal dari dunia dalam diri kita sendiri berupa gambar hayalan atau ide-ide kreatif sehingga jiwa kita bersikap spontan dan produktif. Dan lalu ada juga bakat kejiwaan yang khas dan majemuk, di mana bakat ini dalam pengertian yang sempit merupakan bakat yang sejak awal sudah ada dan terarah pada suatu lapangan yang terbatas. Sedangkan bakat majemuk berkembang lebih lambat laun dari bakat produktif ke arah yang sangat bergantung dari keadaan di dalam dan di luar individu. Dan yang keempat ada bakat yang berdasarkan alam perasaan dan kemauan, di mana bakat ini berhubungan erat dengan watak, seperti kemampuan untuk mengandalkan kontak sosial, kemampuan mengasihi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai klasifikasi bakat menurut ahli selanjutnya, yaitu Ahmad Badwi, di mana ia mengkategorisasikan bakat seperti berikut. Yang pertama, ada bakat verbal, yaitu bakat yang berkaitan dengan konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada bakat numerikal, yaitu bakat yang mengungkapkan konsep-konsep dalam bentuk angka atau secara matematis. Yang ketiga ada bakat skolastik, yaitu kombinasi antara bakat yang berhubungan dengan kata-kata atau logika dan angka-angka, serta penalaran yang meliputi kegiatan mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, dan sebagainya. Bakat ini biasanya dimiliki oleh para akuntan atau programmer. Baik, yang keempat ada bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk seperti pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk-bentuk, dan posisinya. Baik, selanjutnya ada bakat mekanik, yaitu bakat mengenai prinsip-prinsip umum sains serta tata kerja mesin perkakas dan alat-alat lainnya.
Selanjutnya ada bakat relasi ruang atau spasial, yaitu bakat yang mengamati atau menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual, dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membawa sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang tiga dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh para arsitek, fotografer, artis, pilot, hingga insinyur mesin. Selanjutnya ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, yaitu bakat dalam hal tulis menulis, ramu meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, menurut Bapak Yusuf Nusyirwan, ada yang namanya bakat bahasa atau linguistik, yaitu bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya pada bidang penyiaran, hukum, jurnalistik, dan profesi sejenis. Kemudian klasifikasi bakat yang terakhir ada yang dikemukakan oleh Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence. Ya, biasanya Howard Gardner ini berkaitan dengan teori multiple intelligence. Tapi teori ini dapat juga kita hubungkan dengan teori bakat, di mana Howard Gardner mengungkapkan bahwa manusia memiliki tipe kecerdasan majemuk yang berbeda-beda atau unik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kecerdasan atau intelijensi sering disamaartikan dengan istilah bakat. Berikut tipe kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Oke, yang pertama ada kecerdasan linguistik atau bahasa, yaitu kemampuan menggunakan bahasa dan kata-kata secara efektif, baik secara tulisan maupun lisan. Yang kedua ada kecerdasan logika matematika, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemahiran seseorang dalam menggunakan logika atau penalaran, menggunakan bilangan, dan berpikir secara kritis. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial atau imajinasi, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memvisualisasikan gambar di dalam benak mereka, menangkap dunia ruang visual secara tepat, atau berhubungan dengan kemampuan indera pandang dan berimajinasi. Selanjutnya ada kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kepekaan seseorang terhadap suara, ritme, nada, dan hal lainnya yang berkaitan dengan musik. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik atau otak dan tubuh, di mana kecerdasan ini berkaitan dengan keahlian seseorang dalam menggunakan atau menggerakkan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal atau antar pribadi, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Lalu ada juga kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam hubungannya dengan kapasitas introspektif, memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, apa kekuatan dan kelemahan dirinya, dan apa yang membuat dirinya unik. Dan yang terakhir ialah kecerdasan naturalis atau alami, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kepekaan seseorang dalam menghadapi fenomena alam seperti pencinta alam, pencinta tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui bakat dari seseorang. Namun di sini ada suatu permasalahan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu ketidakmampuan dalam mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan aspirasi seni. Kondisi ini menggambarkan lemahnya dalam mengembangkan kebiasaan-kebiasaan belajar sebagai proses untuk mengembangkan bakat. Bakat sangat penting untuk diketahui sejak dini agar seseorang dapat lebih fokus untuk mencapai potensi yang ada secara maksimal di usia yang muda dan produktif. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui bakat adalah melalui tes bakat. Tes bakat adalah ujian yang digunakan untuk menentukan kecenderungan seseorang untuk berhasil dalam suatu aktivitas tertentu. Tes bakat mengasumsikan bahwa individu memiliki kekuatan dan kelemahan yang melekat dan memiliki kecenderungan alami menuju keberhasilan atau kegagalan di bidang tertentu berdasarkan karakteristik bawaan mereka. Tes bakat tidaklah sama dengan tes IQ, di mana tes IQ itu menunjukkan tingkat kecerdasan secara umum. Tes bakat tidaklah menguji
pengetahuan atau kecerdasan seseorang, hanya sebatas keterampilan atau kecenderungan tertentu. Oleh karena itu, tes bakat ini bukan ujian yang dapat dipelajari seseorang, dan jawabannya pun tidak ada yang salah seperti itu. Tes bakat digunakan untuk menentukan kemampuan individu, menilai bagaimana mereka mungkin tampil di area di mana mereka tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan sebelumnya. Tes ini bisa didapatkan melalui ahli seperti orang-orang yang memiliki pendidikan psikologi atau berpengalaman di bidang parenting maupun pendidikan. Kemudian, cara lain yang dapat digunakan secara mandiri adalah dengan mengintrospeksi diri tentang hal yang disenangi serta kemampuan yang digemari. Hal lain yang dapat dilakukan ialah dengan mengingat kembali apa yang pernah dilakukan di masa lalu dan melihat potensi yang mungkin ada pada saat kecil. Memori tersebut dapat dilihat melalui jurnal harian yang telah ditulis dan bertanya dengan orang yang lebih dewasa. Bakat juga mungkin terletak pada kegiatan yang belum pernah dicoba. Maka pencarian bakat dapat dilakukan dengan meluangkan waktu untuk mencoba hal-hal yang baru. Setelah itu, bakat tadi dapat dikembangkan melalui proses belajar dan berlatih secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah kita membahas mengenai materi bakat tadi, baik selanjutnya kita akan membahas mengenai apa dampak dari adanya konsep bakat ini terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan saat ini, dimana karena kita telah mengetahui sebelumnya bahwa bakat itu merupakan suatu potensi yang ada pada setiap individu, dan setiap individu itu memiliki bakat yang berbeda-beda jenisnya, atau dapat kita sebutkan bahwa setiap orang itu unik memiliki bakat tertentu. Maka hal pertama yang berpengaruh pada dunia pendidikan ialah cara atau metode pengajaran guru dalam pembelajaran. Dimana karena guru itu biasanya mengajar pada suatu kelas dengan jumlah sekitar 30 orang ke atas, 32 hingga 35. Yang pasti, setiap siswa di kelas tersebut memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Maka, untuk memaksimalkan proses pembelajaran, guru dapat menggunakan metode pengajaran yang bermacam-macam atau bervariasi. Misalkan menggunakan metode demonstrasi, atau bisa juga menggunakan metode diskusi, melakukan eksperimen, dan lain-lain. Dan maka seorang guru sebaiknya menguasai beberapa metode pengajaran tersebut dan mengkombinasikannya agar proses pembelajaran dapat terjadi secara efektif. Lalu juga selain dari metode pengajaran, maka untuk memaksimalkan proses pembelajaran, guru juga dapat menggunakan media yang dapat mempermudah dalam penyampaian pembelajaran, dan media ini dapat juga beragam layaknya metode pengajaran tadi. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran, di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai gaya belajar, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Maka untuk memaksimalkan setiap gaya belajar siswa, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda. Seperti misalkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, guru dapat menggunakan suatu alat peraga, membuat video. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, guru dapat melakukan atau menyusun sebuah rancangan eksperimen. Dan juga untuk auditori, pembelajaran tadi dapat juga dilakukan dan diselingi dengan adanya yang namanya demonstrasi atau diskusi dari peserta didik. Dan lalu juga selain pada proses pembelajaran, kita akan beralih pada proses pembelajaran di luar kelas, di mana di luar sekolah biasanya menyediakan ekstrakurikuler yang banyak pada suatu sekolah, tergantung dari kesanggupan sekolah tersebut untuk menyediakan pelatih. Nah, jadi biasanya
pada satu sekolah itu ada ekstrakurikuler, contohnya ada yang pada bidang olahraga, misalkan basket, ada ekskul bulu tangkis, sepak bola, bahkan ekskul renang dan lain-lain. Dan juga ada juga masih ada ekstrakurikuler yang bersifat akademik. Tadi olahraga tadi itu bersifat non akademik, tetapi ada juga ekstrakurikuler yang bersifat akademik, seperti misalkan ekstrakurikuler karya ilmiah atau persiapan mengikuti olimpiade dan lain sebagainya. Jadi pada kegiatan di luar kelas ini atau ekstrakurikuler, siswa dapat menggali potensi mereka di luar jam mata pelajaran seperti itu. Dan juga pada kurikulum sekolah saat ini kita juga telah mengetahui bahwa siswa atau peserta didik itu mempelajari berbagai macam bidang. Misalkan ada matematika, ada fisika, atau ilmu IPA, dan juga ada ilmu sosial, kemudian ada bidang olahraga, bidang seni, pembelajaran kesenian, dan sebagainya. Beberapa jenis mata pelajaran yang dipelajari peserta didik tadi itu juga salah satu bentuk dari pemerintah dalam menyusun kurikulum untuk untuk mempermudah siswa dalam mengetahui apa potensi mereka. Jadi semuanya diajarkan kepada peserta didik, dan juga selain itu pembelajaran yang beraneka macam tadi atau mata pelajaran tadi itu untuk mendukung yang namanya pemahaman yang komprehensif yang secara tematik kepada peserta didik. Kemudian terakhir, dampak implikasi dari konsep bakat ini ialah adanya kesadaran dari pihak sekolah untuk menemukan potensi siswa, sehingga sekolah bisa mengundang ahli untuk mengadakan tes bakat di sekolahnya. Nah, biasanya sekolah melakukan tes bakat ini sebelum memasuki persekolahan, biasanya itu untuk menentukan jurusan, seperti itu. Demikian materi bakat yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.